Halo guys, bertemu lagi di podcast LBH Semarang. Oke, kali ini kita akan membahas isu menarik lagi yang terjadi atau yang sedang hangat di Jawa Tengah. Sudah ada di samping saya. Oh ya, perkenalkan diri saya adalah Arif ya. Udah pada kenal lah. Udah berapa kali di podcast LBH juga. Nah, waduh, enak coy. Enak coy sama podcast. Oke. Saya Arif dan ini ada di sebelah saya ada Bang Dinar dari Greenpeace yang dia fokus atau dia memilih untuk fokus di isu-isu lingkungan khususnya yang ada di Jawa Tengah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di beberapa media kemudian ada beberapa regulasi juga memberitakan bahwa sekarang di Jawa Tengah sedang ada relokasi industri secara besar-besaran. Kemudian itu pun diakomodir di beberapa peraturan perundang-undangan, baik itu melalui Perpres, kemudian ada undang-undang yang lain. Seperti hanya ada juga peraturan daerah tentang revisi rencana tata ruang wilayah. Hal ini di tahun 2020 mungkin ini ya kita nanti akan melihat atau mendengarkan cerita dari Bang Dinar berkaitan dengan perjalanannya di Jawa Tengah berkaitan mengawal isu-isu lingkungan. Seperti apa sih terjadinya atau masifnya relokasi industri ini kemudian berdampak terhadap lingkungan di Jawa Tengah seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja silahkan Bang Dinar. Halo, mungkin teman-teman. Untuk pertama ya, terima kasih Bang Dinar sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Sama-sama. Oke, kita melihat itu ya dari di tahun 2020 ini masif terjadi pelanggaran HAM khususnya di isu lingkungan di Jawa Tengah. Dari beberapa media itu mengabarkan memang ada bahkan puluhan ribu jiwa yang itu menjadi korban dari adanya isu lingkungan ini, pelanggaran HAM di situ. Nah, kita spesifik ingin ini sih tahu bagaimana cerita perjalanannya Bang Dinar di isu lingkungan di Jawa Tengah itu seperti apa? Silahkan Bang Dinar. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak terlihat sedikit religius. Oke, mantap. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Dinar Bayu. Saya tinggal di Jawa Tengah juga, Mas. Oke. Saya tinggal di Kopeng, kalau teman-teman tahu, di lereng Gunung Merbabu. Tapi kebetulan bersama Greenpeace Indonesia, kantornya di Jakarta, tapi ya lebih memilih kenapa Jawa Tengah ya, karena yang pertama Jawa Tengah adalah rumah saya, tempat tinggal saya, tempat di mana saya besar dan berkembang di situ. Dan ya kalau melihat permasalahan lingkungan ternyata kok ya sedikit lumayan ya banyak sih, kompleks sekali malahan kalau kita melihat permasalahan lingkungan di Jawa Tengah ini. Nah, kebetulan kalau di Greenpeace saya difokuskan untuk berjalan bareng-bareng masyarakat yang terdampak dari isu energi, masyarakat yang terdampak dari PLTU batubara. PLTU batubara. Dulu mulanya kita mengawali kegiatan ini di bareng-bareng masyarakat di Batang pada tahun 2010. PLTU Batang ya? Ya, di PLTU Batang. Terus kita juga beberapa kali main ke karena PLTU Batang ini kan kondisinya ketika kita masuk dulu masih wacana yang dan itu pun pertama kali pembangunan PLTU Batang ya sangat-sangat tidak transparan untuk masyarakat, karena awal mula isu yang berhembus masuk ke sana itu akan dibangun pabrik sepatu, pabrik kecap atau apa segala macam. Jadi dari awal ya memang kalau kita bisa katakan cacat ya itu memang cacat secara prosedur. Itu di tahun berapa? Isu itu muncul pertama kali tahun 2010. 2010 ya. Ya. Itu di Batang. Terus ya kita, karena nggak mungkin kan kita pengen misalkan di Batang itu kan masyarakat menolak adanya pembangunan PLTU. Nah, kita pengen tahu juga nih apa dampak-dampak PLTU yang dirasakan masyarakat sekitar, terutama untuk lingkungan, untuk sosial masyarakatnya. Nah, kita juga beberapa kali main ke PLTU yang sudah beroperasi, yang PLTU existing seperti di Jepara, di Cilacap, di Rembang, bahkan di beberapa lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, sampai ke PLTU Paiton dan di Bali juga di PLTU Jaukan Bawang. Nah, kita mendapatkan fakta-fakta yang sangat-sangat menarik untuk ya kita melakukan sesuatu, karena PLTU jelas untuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ketika PLTU beroperasi itu sangat-sangat banyak ya. Nanti mungkin ini salah satunya yang akan kita bahas nanti.
Oke, terima kasih itu. Jadi apa ya, pendahuluan lah bahwa memang Bang Dinar ini asli Jawa Tengah, kemudian memilih untuk fokus di isu lingkungan adalah dampak dari PLTU seperti itu. Nah, sekarang yang sudah existing di Jawa Tengah itu ada berapa PLTU? Ada PLTU Jepara yang sekarang nambah 2 unit lagi akan menjadi 6 unit. Iya. Terus PLTU di Cilacap, PLTU di Rembang. Oke. Dan yang akan target beroperasi tahun 2021 kalau nggak salah PLTU Batang ini. PLTU Batang. Iya. Berarti ada 4 ya existing. 4 existing dan ada beberapa. Bukan existing ya, karena yang Batang beroperasi. itu sedang masa konstruksi, hampir existing. Jadi ada 4 PLTU dan itu bisa dikatakan kapasitasnya itu bisa rendah, menengah atau mungkin besar. Kalau cukup besar kalau menurut saya, kayak yang di Jepara itu kan ada 4 unit yang sudah beroperasi itu sekitar 661 kan megawatt, dan yang di Batang yang dulu pertama kali muncul isu PLTU Batang itu ya PLTU yang dibangun itu terbesar se Asia Tenggara dengan unit 1 kali 2 kali 1000 megawatt. Ya, bukan menengah, itu cukup ya besar. Oke. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa di awal itu memang masyarakat sudah melakukan penolakan. Mereka tidak setuju dengan adanya proyek PLTU yang ada di Batang itu. Nah, penolakannya itu bentuknya apa aja pada waktu itu? Ketika kami mulai datang ke sana, sebenarnya ini menarik juga. Masyarakat yang awalnya nggak tahu karena ya isu pertama yang dimuncul kayak yang saya bilang tadi, pabrik sepatu, pabrik kecap dan lain-lain. Tapi setelah kesini masyarakat ternyata itu akan dibangun mega proyek PLTU. Oke. Lalu secara swadaya masyarakat pernah melakukan perjalanan sendiri ke PLTU Jepara. Nah, para nelayan, masyarakat nelayan kebetulan yang dulu tahun 2011 datang ke Jepara, mereka langsung melakukan kayak semacam ya apa sih, studi banding atau. Oke, jadi mereka inisiatif ya? Ya, mereka inisiatif ketika oke lah, kita kan nggak bisa menentukan posisi, misalkan mereka berpikirnya seperti itu. Kita mau menolak, dasarnya menolak apa nih? Nah, mereka untuk menguatkan dasar penolakan itu ya mereka main ke Jepara, dan di situ mereka ya langsung ngobrol ke nelayan-nelayan di sekitar sana, terus melihat situasi kondisi lingkungan yang terjadi ketika PLTU beroperasi di sekitaran mereka. Nah, mulai dari situlah yang api-api itu mungkin mulai membesar, api-api penolakan. Karena mereka ya apa ya Mas, langsung melihat kayak semacam nelayan yang dulunya sebelum ada PLTU mereka cuma mungkin nyari ikan di pantai, mereka lebar jalan, lebar jaring apa segala macam, mereka bisa dapat hasil gitu kan. Terus mereka pakai perahu kecil cuma radius berapa mil dari bibir pantai pun mereka sudah bisa. Nah, ketika PLTU beroperasi 24 jam mereka membutuhkan air yang masuk, dan mereka terus mengeluarkan air yang kami pikir ya jarang sekali PLTU mereka mengelola limbahnya secara bagus lalu dirilis ke lautan. Itu pasti ya banyak lah material-material zat kimia atau racun-racun yang keluar dari dalam PLTU ke laut. Nah, sehingga ketika PLTU beroperasi, masyarakat yang tadinya hanya misalkanlah katakanlah cuma butuh solar seliter, sekarang jadi membutuhkan solar 10 atau 20 liter, dan itu pun hasilnya nggak maksimal. Seperti itu yang terjadi ketika PLTU beroperasi dimanapun. Kebetulan ketika kita jalan ke PLTU, dampak pertama kali yang terasa ya secara langsung masyarakat nelayan pasti. Tingkat pendapatan mereka akan sangat jauh. Jadi mereka harus makin ke tengah gitu untuk menangkap ikan, sedangkan BBM itu terus harus bayar, harus beli, tapi tangkapannya nggak seberapa. Seperti itu. Itu untuk isu nelayan. Nah, sempat juga saya baca di media bahwa PLTU Batang itu juga berkaitan dengan alih fungsi lahan tuh. Ada konflik alih fungsi lahan. Nah, itu bagaimana itu ketika pada waktu itu? Ya, yang dibutuhkan untuk membangun lokasi PLTU Batang itu sekitar 226 hektar lahan, di mana itu adalah lahan sawah. 226 hektar, di mana itu adalah lahan sawah produktif dengan irigasi teknis yang petani bisa panen itu setahun 3 kali, bukan yang sawah tada hujan yang kalau musim kemarau nggak bisa diapa-apain. Di sana memang ya pinggir pantai, tapi irigasinya berjalan dengan sangat-sangat bagus. Berarti poinnya di situ adalah lahan produktif ya? Sangat produktif. Itu sekitar 70-80% lah masyarakat petani menanam padi, dan 20%-nya itu mereka menanam melati, teh melati. Teh melati yang cukup lumayan lah ketika mereka panen,
harganya bisa sampai, kalau pas harganya bagus bisa sampai 100 atau 200 ribu per kilogram dan ya sekarang pada waktu itu di beberapa ini ya, di beberapa video juga ada lahan warga yang akhirnya dipagari paksa oleh pemegang proyek atau oleh PLTU ini. Nah itu ceritanya gimana Bang pada waktu itu? Nah itu menarik karena awal untuk apa ya, upaya perusahaan ataupun bisa dikatakan di sini pemerintah ya, mereka merampas tanah masyarakat ini sangat bervariasi. Yang dulu awalnya perusahaan ini menurunkan pasukan preman untuk mengintimidasi masyarakat untuk jual nggak nih lahannya kayak gitulah. Waduh, jadi awal-awal sudah intimidasi preman. Iya, bahkan adalah beberapa masyarakat yang emang sampai dipukuli, ibu-ibu yang dipukuli preman-preman seperti itu dulu sempat banyak sekali. Nah, itu nggak mempan. Terus mereka menurunkan polisi untuk ya wis gimana caranya tetap polisi dan tentara waktu itu. Bahkan pernah ada ketika mereka mau melakukan uji apalah itu uji tanah atau apa segala macam, tapi mereka datang beserta tentara itu berpakaian lengkap untuk siap tempur itu loh Mas. Untuk siap perang, memang bener-bener seanjing-anjing polisi apa segala macam ya. Mereka bawa sampai mobil water cannon, mobil yang anti baja itu mereka bawa. Nah ya itu ya intinya memang untuk menakut-nakuti masyarakat supaya ini tuh proyek negara, ini proyek pemerintah dan ya kita membangun ini ya untuk mensejahterakan kalian. Alih-alih mereka seperti itulah. Dan akhirnya ketika itu masih nggak mempan, masih ada beberapa masyarakat yang memang ya ini lahanku, ini nggak akan saya jual, ini sumber kehidupan saya gitu kan, turun temurun dari dulu. Nah sampai situ mereka masih belum bisa membebaskan lahan. Akhirnya mereka menggunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang konsinyasi. Nah kemudian lahan itu diambil alih oleh PLN ketika itu. PLN yang melakukan undang-undang konsinyasi, dan ketika itu nggak ada semacam public hearing, nggak ada semacam informasi ataupun apapun lah ke masyarakat, tiba-tiba ya wis turun undang-undang itu bahwa lahan yang tersisa ini akan digunakan negara untuk membangun PLTU. Ya wis seketika itu lahan surat itu turun dan masyarakat yang sawahnya masih di dalam itu seluas 226 hektar itu ya ditutup pagar segitu. Dulu masih bisa masyarakat yang sampai ya miris sih kalau saya lihat, karena mereka pengen mencari makan di lahan sendiri tapi akses mereka dihalang-halangi. Banyak orang yang sampai masuk di bawah pagar atau ya semacam itu. Jadi berarti ada represif dari preman, kemudian ada upaya dari aparat negara, dari TNI Polri menakut-nakuti warga. Sempat ada kriminalisasi nggak sih? Ada, sempat ada beberapa, sekitar 7 orang masyarakat Batang yang dikriminalisasi. Dan itu pun pertama kali 5 orang mereka dituduh melakukan kekerasan. Padahal ketika kekerasan itu terjadi nggak ada satupun 5 orang itu yang ada di lokasi. Dan lucu lah pokoknya, upaya-upaya untuk melemahkan perjuangan warga ini selain lucu ya sangat-sangat jahat kalau menurut saya. Ya memang benar-benar ketamakan sudah menguasai otak-otak orang yang jahat ini sehingga melakukan apapun. Jadi ada represif, ada kriminalisasi, kemudian juga ada upaya dengan adanya kebijakan konsinyasi itu, yang akhirnya itu benar-benar masyarakat Batang itu tidak punya upaya lagi untuk bisa mempertahankan lahan mereka. Nah sebenarnya kadang orang ini bertanya sih, kenapa akhirnya warga itu menolak gitu adanya PLTU gitu. Sebenarnya apa sih bahaya dari PLTU itu sampai kita itu perlu menolak adanya, bisa dibilang ini adalah perusahaan-perusahaan ekstraktif gitu ya. Nah sebenarnya apa sih poinnya, kenapa kita harus menolak pembangunan PLTU yang sekarang masih dibilang masih masif gitu? Kalau karena kita ngomong konteks di Jawa Tengah ya, kita ambil misalkan contoh di Batang. Kenapa masyarakat menolak adanya pembangunan PLTU? Yang pertama memang ketika isu itu masuk nggak ada keterbukaan informasi publik ke mereka. Jadi mereka ya nggak dapat apa yang mau dibangun di tempat mereka nggak tahu. Terus yang kedua, ketika PLTU masuk membutuhkan lahan. Nah lahan yang kebetulan yang dipakai yang seperti yang kita ceritakan tadi itu lahan yang sangat-sangat produktif, yang mungkin susah ditemukan di daerah lain, di pinggir pantai bisa panen 3 kali dalam setahun seperti itu. Itu perkara dari sebelum PLTU beroperasi ya. Terus yang terjadi di Batang itu
rame juga masalah-masalah konflik sosial, konflik horizontal antara masyarakat. Ketika jadi ada isu masuk, ya? Iya, ketika ada isu masuk otomatis adalah pro kontra, ya kan? Nah, pro kontra sampai yang apa ya membuat kami miris itu kayak ada salah satu rumah, misalkan satu rumah itu anaknya pro terhadap PLTU, bapaknya kontra karena mungkin anaknya nanti kalau PLTU dia bisa kerja di harapannya situ. bisa kerja, harapannya bisa seperti itulah, dan itu pun iming-iming yang diberikan negara dan perusahaan untuk masyarakat terdekat. Nah, ketika anaknya sangat setuju, bapaknya nggak setuju karena merasa ya wes itu cuma harta benda kita yang turun temurun dan memang harus dilestarikan kita sebagai petani gitu kan. Nah, itu sampai ya selama beberapa tahun itu mereka nggak saling sapa, mereka nggak saling ngobrol yang seperti sebelum adanya PLTU gitu kan. Padahal keluarga. Dan yang lebih seru lagi, misalkan ada satu masyarakat pro, mereka punya hajatan nikahan atau khitanan, orang-orang kontra nggak akan datang. Sampai yang lebih akut ya, misalkan ada orang kontra meninggal atau orang pro meninggal, yang sebaliknya orang pro nggak akan melayat ke tempat orang kontra. Seperti itulah kacau. Dampak konflik masyarakat, konflik sosial masyarakat yang ya sampai segitunya. Itu kita belum bicara tentang mungkin dampak lingkungan ya. Nah, ketika PLTU beroperasi ya seperti yang kita obrolkan juga tadi, nelayan yang akan pertama kali merasakan dampaknya, karena ya PLTU membutuhkan banyak air untuk menghasilkan uap. Setelah itu dirilis begitu saja tanpa ya, karena menurut saya untuk mengoperasikan IPAL itu akan menambah kosnya sangat mahal gitu kan. Jadi ya, mereka nggak mau rugi lah, intinya langsung dibuang. Dan banyak kejadian di PLTU Cilacap, di PLTU Jepara, masyarakat ya susah untuk mencari ikan lagi. Dulu kawan-kawan Jepara pernah ngirim foto dan video, dalam setiap hari itu ada sekitar berapa ya, 15 atau sampai 20 drum besar itu ikan-ikan kecil yang kesedot, dan itu ya dibiarkan mati begitu saja. Karena water intake di PLTU Jepara, kalau menurut kesaksian teman-teman Jepara itu ada satu pipa besar sebesar diameter 4 meter lah, yang itu setiap saat iya, makanya mungkin karena selain racun yang mencemari laut ya, ikannya bisa masuk ke water intake itu. Bahkan di Python dulu ada hiu putih atau apa itu ya mas, hiu putih yang masuk ke water intake-nya PLTU. Ya seperti itu. Nah, biasanya kan yang sering yang ada di berita atau media itu kan selalu berkaitan dengan dampak terhadap udara tuh. Ada udara, kemudian aku sih bacanya di beberapa media ada juga fly ash dan bottom ash itu. Itu gimana sih itu? Bahayanya itu apa sih terhadap masyarakat terdampak terhadap udara itu? Bahayanya apa gitu? Kalau kita setiap hari menghirup asapnya PLTU itu apa bahayanya? Ya, PLTU itu kan dia punya chimney, punya cerobong yang ya hampir 24 jam juga mereka mengeluarkan asap itu kan. Dan ya kenapa bahaya? Karena yang mereka menggunakan bahan bakar batu bara, yang mana itu bahan bakar fosil yang banyak ketika dibakar banyak zat-zat kimia yang merugikan kesehatan dan lingkungan yang terlepas. Nah, di PLTU itu setiap hari kayak di mana ya? Di PLTU Jepara lah mungkin lah. Itu kan debu-debu yang keluar itu sangat-sangat kecil sekali mas. Itu kalau kita ukur partikulat meternya itu sekitar 2,5 PM, 2,5 PM, 2,5 partikulat meternya. Itu sangat-sangat kecil sekali. Bahkan rambut kita ini cuma 7 PM apa ya ukurannya, kalau nggak salah. Berarti kecil banget. Itu jembatan Sirotol Mustaqim pun kalah masalah itu. Itu sangat-sangat tipis sekali. Dan ya itu yang kita pernah melakukan riset bersama kawan-kawan Universitas Harvard kalau nggak salah tahun 2018an sekarang. Nah, PLTU juga menyebabkan kematian dini motor. Bukan pernikahan dini mas, kematian dini. Nah, kayak zat-zat yang keluar apa ya, racun-racun kayak semacam arsenik, terus semacam apa sih, kok saya lupa ya. Itulah intinya, kayak misalkan dulu pernah kita melakukan riset di Cilacap tahun 2006 atau 2007 itu, masyarakat yang tinggal di sekitaran PLTU, sekitar radius 5-10 km itu, kita melakukan penelitian, mereka banyak sekali yang mengidap penyakit pernapasan, mulai dari ISPA, gangguan pernapasan ringan, sampai
beberapa anak kecil kita mendapatkan laporan rekam medisnya mereka mendapatkan black lung, kanker paru-paru yang paru-parunya menghitam. Padahal anak-anak, masih anak-anak. Padahal anak-anak. Oke, berarti itu ya, ada banyak sekali dampak negatif dari adanya PLTU seperti itu. Oke, nah sekarang kita melihat bahwa regulasi yang ada, baik itu di Jawa Tengah kemudian ada di nasional, itu saya rasa itu semua mengakomodir adanya ekspansi industri, kemudian adanya perpindahan atau penambahan kapasitas PLTU di Jawa Tengah. Tadi disampaikan bahwa di Jepara sekarang nambah 2 unit, kemudian di PLTU Cilacap juga akan nambah, dan rencananya nanti PLTU Batang walaupun belum konstruksi, belum selesai juga akan nambah. Nah, ekspansinya akan nambah. Oke, tadi kita sudah berbicara dampak ya, bahwa ternyata bisa dibilang nggak ada dampak positif nih dari adanya PLTU gitu. Masyarakat terdampak, mereka hampir diputus nih jalur ekonominya, udah nggak ada harapan gitu. Nah, setelah itu kalau sudah makin banyak dampaknya, kemudian media juga sudah menceritakan bahwa memang nggak ada dampak positifnya, kenapa sih pemerintah sampai dengan hari ini tuh masih menambah kapasitas, masih menambah untuk membangun PLTU baru, khususnya yang ada di Jawa Tengah ya? Tadi ada nambahan kapasitas itu tuh karena apa sih pemerintah kok ngotot gitu? Karena sakit mungkin mereka. Sakit. Iya, karena kalau misalkan dulu kita pernah baca hasil auditnya PLN misalkan tahun 2016, ternyata Jawa, terutama Jawa Tengah sendiri kalau nggak salah, kita bukannya kekurangan listrik, rasio elektrifikasi di Jawa Tengah itu menurut kami ya mungkin sudah hampir dari 95% kali ya masyarakat yang sudah mendapatkan akses listrik. Kecuali di Kalimantan sana, masyarakat yang punya batu bara malah justru mereka proklamasi pertama kali muncul yang mereka belum dapatkan akses listrik. Tapi ini kan Jawa Tengah ya, masyarakatnya ya kita untuk listrik ya sudah cukup banyak lah ya, cukup lah. Tapi ya kenapa kok masih terus dibangun ketika kita malah justru surplus energi, bukan kekurangan. Nah, menurut saya karena ya ketika kalau kita lihat tempat-tempat industri di Jawa Barat misalkan, yang dulu misalkan di Karawang yang katanya dulu lumbung padi nasional itu kan sekarang jadi lumbung pabrik nasional. Nah, Jawa Barat ini sudah terlalu sesak dengan industri. Begitupun juga mungkin di Jawa Timur juga industrialisasi di sana sudah terlalu banyak. Nah, ini Jawa Tengah ini yang kemudian mungkin menjadi sorotan industrialisasi baru masuk ke Jawa. Dan karena mungkin kalau kita melihat uang muka rata-rata di Jawa Tengah itu masih sedikit rendah daripada kedua kota itu, ya menurut investor tentunya itu sasaran untuk semakin menggendutkan perut mereka seperti itu. Jadi ada relokasi industri ya dari Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Timur, mereka semua pindah ke Jawa Tengah. Karena ya ketika masyarakat sudah berlimpah dengan listrik, pemerintah tiba-tiba datang dengan alih-alih mereka ngomong ya kita pengen mensejahterakan masyarakat dengan listrik, tapi ya ngapain wong kita listrik sudah sangat-sangat cukup. Kok ya untuk mungkin mengembangkan yang lain secara ekonomi yang lain, masyarakat kita juga masih kekurangan dalam hal itu mungkin misalnya seperti itu. Tapi untuk listrik saya pikir ya nggak masuk akal ketika kita mengalami surplus, malah justru ekspansi PLTU batubara semakin banyak di Jawa Tengah, belum lagi pembangkit listrik yang lain yang di RT RW Jawa Tengah juga diwacanakan untuk dibangun lagi. Nah, itu untuk siapa? Nah, ya kalau menurut saya itu jelas-jelas memang itu dipersiapkan untuk industri. Seperti yang itu semua dipersiapkan untuk industri. Nah, jadi itu tadi ya sudah diceritakan bahwa memang dugaan kita menduga kuat bahwa ini adalah karena untuk menjamin adanya relokasi industri ke Jawa Tengah gitu. Jadi pemerintah Jawa Tengah sedang promosi besar-besaran nih gitu. Ayo semua perusahaan yang dari Jawa Barat, dari Jawa Timur silahkan datang ke Jawa Tengah. Kita sudah menyediakan lahan, kita menyediakan energi. Silahkan kita menyediakan orang-orang yang masih bodoh, orang-orang dengan gaji rendah yang ada di Jawa Tengah, silahkan mereka peras. Silahkan orang-orang di Jawa Tengah ini diperas habis-habisan. Siap-siap diperas teman-teman, tapi jangan mau diperas. Nah, teman-teman juga bisa ini ya, membandingkan podcast ini dengan yang sudah diproduksi oleh Watchdog.
Jadi teman-teman bisa melihat lagi film Sexy Killer. Di situ juga disampaikan bahwa PLTU kemudian batu bara itu ada erat kaitannya dengan orang-orang yang sekarang sedang ada di Istana Negara gitu. Nah, makanya itu juga bisa menjadi satu poin kenapa akhirnya pemerintah masih ngotot untuk mendirikan atau mengembangkan atau menambah kapasitas PLTU itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang juga diperparah dengan adanya revisi Undang-Undang Minerba, yang dimana di situ semua perizinan otomatis ditambah, kemudian memang tidak ada upaya pengawasan secara masif. Itu juga dilindungi lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, di mana memang pengawasan semua sekarang kembali ke pemerintah pusat. Artinya pelanggaran HAM akan makin masif di daerah-daerah, khususnya di Jawa Tengah seperti itu. Lalu apalagi yang kita harapkan gitu? Waduh, kita udah makin bingung nih kalau sementara kondisinya udah seperti ini. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast kita pada kali ini, ada pesan atau ada satu closing statement dari Bang Dinar, silakan Bang. Ya sangat banyak pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan di Jawa Tengah yang terjadi beberapa tahun bahkan sampai sekarang, dan ya mungkin ini nggak akan cuma terjadi di Batang misalkan, nggak akan cuma terjadi di kawan-kawan di Kendeng yang pertanian mereka dirusak pabrik semen. Industrialisasi ini nggak mengenal nggak mengenal belas kasihan kalau menurut saya. Di mana ada kesempatan investor-investor bisa semakin mengumpulkan uang yang banyak, ya disitulah ketika ada kesempatan ya mereka akan bangun apapun sesuka hati mereka. Dan ya ini bukan cuma permasalahan masyarakat yang selama ini berlawan di Batang ataupun di Rembang ataupun di teman-teman yang berlawan lainnya, tapi ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya mana tahu besok pagi tiba-tiba ketika kita bangun ada tol di depan mata kita tiba-tiba ada pabrik apa yang kita nggak tahu asal usulnya. Nah itu yang susah untuk diprediksi misalkan. Tapi ya menurut saya ya itu tanggung jawab kita sebagai kita warga di Jawa Tengah, di mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industrialisasi ataupun bahkan pemerintahan kita sendiri, ya siapa lagi kalau bukan kita yang mau merawatnya. Jadi ya jangan diam, ya jangan cuma melihat ataupun menyoraki teman-teman yang sedang berlawan, yang sudah sepatutnya lah kita berada di barisan perlawanan yang paling dekat dengan kita mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang mungkin isu lingkungan, isu kemanusiaan ataupun isu HAM ataupun isu yang lain. Nah ya kita tinggal mengambil porsi apa yang bisa kita berikan ke situ. Katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah ya wis mumpung kita hidup ya kan, ya kita melakukan hal yang bermanfaat untuk lingkungan dan untuk masyarakat yang lain. Jadi ya wis ayo bareng-bareng, ayo sesarengan kita untuk mempertahankan kalau kata teman-teman Kendeng, ibu bumi yang sudah semakin sakit ini. Nah jadi ya kita nggak bisa sendiri nih, kita dari Greenpeace, kita dari kawan-kawan LBH, dari kawan-kawan Semarang yang lain ataupun pergerakan-pergerakan yang lain, ya kita nggak akan bisa sendiri. Kita butuh teman-teman untuk ya wis ayo bareng-bareng, karena ini tempat tinggal kita bersama, ini udara kita bersama, dan ini air yang kita nikmati bersama. Ayo kita pertahankan bersama. Kalau cuma diam ya wis ke Mars ataupun ke Pluto sana kan. Oke, jadi poinnya adalah sekarang itu orang-orang yang ada di sana, oligarki itu sedang konsolidasi, mereka sedang menyanyi, berdansa dengan sahdunya gitu. Kenapa masyarakat, warga terdampak itu masih saja mereka terpecah gitu. Nah sekarang sudah tidak saatnya begitu, kita harus melihat itu secara komprehensif. Masyarakat harus saling gotong royong, nggak bisa kita acuh terhadap satu isu. Itu bukan di daerahku nih, jadi aku nggak perlu untuk ikut berjuang gitu. Karena bisa jadi pagi-pagi kita bangun, depan rumah kita sudah akan dibangun tol. Bisa jadi di depan rumah kita, bahkan rumah kita nanti akan jadi itu lahan industri, dan kita tidak akan punya lahan lagi, penghidupan lagi seperti itu. Kalau tadi bilang sudah beberapa kali bilang JMBP atau bilang Kendeng ya, itu berarti mereka selalu bilang jargon ibu bumi wes maringi, ibu bumi dilarani, maka ibu bumi akan mengadili. Nah sekian
Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Dinar yang telah menceritakan perjalanannya di Jawa Tengah berkaitan dengan isu-isu lingkungan khususnya di PLTU. Nanti kita akan bertemu lagi di podcast LBS selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya, dan yang poin utama adalah jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Iya, like dan subscribe. Share juga perlu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Dangdut dong, dangdut. Ayo nyanyi.